Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk penyelesaian soal aplikasi ekonomi komputer. Langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Kali ini pembahasan untuk nomor soal 7, 8, 9, dan 10. Yang pertama kita ke pembahasan nomor 7. Kita baca terlebih dahulu. Sebuah perusahaan menghasilkan dua macam produk, yaitu es krim A dan es krim B. Untuk menghasilkan produknya, perusahaan selama ini menggunakan dua macam bahan baku, yaitu tepung dan gula. Untuk membuat satu es krim diperlukan tepung 4 gram dan gula 3 gram. Es krim B diperlukan tepung 2 gram dan gula 4 gram. Jumlah tepung yang tersedia adalah 300 gram, sedangkan telur 420 gram. Harga jual untuk satu es krim A adalah 7.500 dan es krim B adalah 9.000. Berapa buah es krim yang harus diproduksi? Kali ini kita menggunakan linear programming untuk penyelesaian soal nomor 7. Kita klik modul dan pilih linear programming. Linear programming di sini. Untuk title-nya kita tulis perusahaan es krim. Perusahaan es krim ya teman-teman. Kemudian untuk number of counterns-nya sendiri ada 2, variabel juga ada 2. Kita klik OK. Nah, di sini kita edit terlebih dahulu. Untuk constraints yang pertama tadi adalah tepung. Di sini adalah tepung. Dan constraints kedua adalah gula. Untuk X1 sendiri di sini kita namakan es krim A. Untuk X2 adalah es krim B. Kita masukkan untuk maksimal sendiri di sini untuk es krim A adalah 7.500. Untuk es krim B 9.000. Untuk tepung es krim A menggunakan 4 gram, gula 3 gram. Untuk es krim B menggunakan tepung 2 gram dan gula sebanyak 4 gram. RHS-nya sendiri untuk tepung itu adalah 300 gram dan untuk gula adalah 400 gram. Selanjutnya kita klik solve. Nah, di sini untuk outputnya sendiri ini ada 6 ya teman-teman. Yang pertama untuk linear programming result. Untuk linear programming result sendiri di sini untuk es krim A, jika ingin memperoleh keuntungan maka harus memproduksi sebanyak 36 es krim A dan 78 es krim B dengan keuntungan 972.000. Kemudian untuk ranging sendiri, nah di sini ranging tadi untuk es krim A di sini value-nya 36 dan es krim B 78. Untuk original value-nya es krim A 7.500, es krim B 9.000, batas bawahnya 6.750 dengan batas atas 18.000. Untuk es krim B di sini original value-nya 9.000, batas bawahnya 3.750.
Batas atasnya adalah 10.000. Untuk tepung di sini jual value-nya 300, kemudian gulanya 2.100. Nah, original value-nya tadi jumlah tepung ada 300, kemudian jumlah gula 420. Untuk batas bawah tepung 210 dan batas bawah gula 225. Batas atasnya tepung 560 dan batas atas gula 600 ya teman-teman. Kemudian solution. Nah, di sini solutionnya untuk es krim. Es krim di sini jika ingin memperoleh keuntungan maksimal tadi harus memproduksi 36 es krim A dan 78 es krim B. Maka akan mendapatkan optimal value-nya sebesar 972.000. Kemudian iteration. Nah, di sini teman-teman untuk iterasinya sendiri untuk es krim A di sini untuk harga jualnya tadi sebesar 7.500. Untuk kuantitasnya jika ingin memperoleh keuntungan maksimal 36. Kemudian untuk es krim B harga jualnya tadi adalah 9.000. Maka untuk memperoleh keuntungan harus memproduksi atau kuantitinya ini 78. Maka akan memperoleh keuntungan 972. Ini untuk iteration. Kemudian untuk output selanjutnya adalah dual. Nah, di sini dual untuk yang pertama ada original problem dan dual problem ya teman-teman. Nah, untuk original problemnya di sini es krim A ini menggunakan tepung sebanyak 4 gram, es krim B sebanyak 2 gram, maka total tepung yang digunakan adalah 300 gram. Ini jumlah tepung yang digunakan. Untuk gulanya sendiri, es krim A di sini menggunakan gula 3 gram, es krim B 4 gram, maka jumlah gula yang digunakan untuk membuat es krim A dan es krim B sebanyak 420 gram. Untuk yang kedua di sini tadi sudah dijelaskan untuk es krim A kan menggunakan 4 gram tepung, kemudian menggunakan 3 gram gula. Maka untuk harga jualnya sendiri ini 7.500. Kemudian es krim B ini menggunakan 2 gram tepung dan 4 gram gula, harga jualnya ini sebesar 9.000. Selanjutnya ini adalah berupa grafiknya. Nah, di sini adalah grafiknya. ISO untuk garis putus-putus ini adalah ISO profit align. Dari ini adalah gambar yang berwarna, ini tidak boleh melebihi teman-teman. Nah, di sini untuk es krim A jika memproduksi 0, es krim B 0, maka Z-nya 0. Jika memproduksi 75 es krim A, kemudian es krim B ini tidak diproduksi, maka mendapat keuntungan di sini 562.500 rupiah. Kemudian jika hanya memproduksi es krim B sebanyak 105 buah, maka akan mendapat keuntungan 945.000. Nah, di sini kita diperoleh untuk titiknya di sini untuk es krim jika ingin mendapat keuntungan maksimal memproduksi es krim A 36, es krim B 78, maka akan mendapat keuntungan sebesar 972.000. Nah, ini adalah untuk gambar grafiknya ya teman-teman. Oke. Untuk penyelesaian soal nomor 7 sudah selesai. Kita save terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke penyelesaian soal yang ke-8. Kita baca soalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Perusahaan Electrocom Corporation memproduksi 2 jenis produk elektronik, yaitu air conditioner atau AC dan kipas angin besar.
Proses assembling masing-masing produk tersebut melewati bagian pemasangan kawat listrik dan pengeboran. Setiap AC membutuhkan 3 jam pemasangan kawat listrik dan 2 jam pengeboran. Setiap kipas angin membutuhkan 2 jam pemasangan kawat listrik dan 1 jam pengeboran. Selama periode produksi mendatang tersebut, tersedia 220 jam waktu untuk pemasangan kawat listrik dan 120 jam waktu untuk pengeboran yang dapat digunakan. Untuk harga jual per unit AC dan kipas angin masing-masing $350 dan $30. Sedangkan biaya per unit AC dan kipas angin masing-masing sebesar $375 dan $55. Untuk pertanyaannya, berapa keuntungan optimal yang didapat? Nah, untuk penyelesaian soal nomor 8 ini juga menggunakan linear programming. Kita klik modul dan pilih linear programming ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan title-nya. Title-nya sendiri ini adalah nama perusahaan, sesuaikan dengan soal. Di sini adalah Electrocom Corporation. Corporation. Untuk number of countrans-nya sendiri ada 2. Kemudian variabelnya ada 2. Kemudian tadi yang ditanya adalah keuntungan optimal. Maka objektifnya adalah maximize. Kita klik OK. Nah, di sini kita edit terlebih dahulu. Untuk constraints yang pertama adalah pemasangan kawat listrik. Constraints kedua adalah pengeboran. X1 di sini kita bisa tulis AC dan X2 adalah kipas angin besar. Nah, untuk maximize sendiri di sini untuk AC adalah 350, kipas 30. Pemasangan kawat listrik pada AC ini 3 jam. Ya, 3 jam dan 2 jam pengeboran. 3 jam dan 2 jam pengeboran. Untuk kipas angin besar sendiri 2 jam dan 1 jam. RHS-nya adalah 220 untuk kawat listrik pemasangan. Kemudian 120 untuk pengeboran. Selanjutnya kita klik solve. Nah, di sini ada 6 untuk outputnya. Yang pertama itu adalah linear programming result. Jika perusahaan Electrocom Corporation ingin memperoleh keuntungan yang optimal, maka memproduksi AC sebanyak 60 buah. Nah, ini hanya AC yang diproduksi sebanyak 60 buah. Untuk kipas angin besar ini tidak memproduksi, maka akan memperoleh ini sebesar 21.000. Untuk range-nya sendiri di sini untuk AC value-nya 60, original value-nya tadi harga jualnya 350. Batas bawahnya sendiri 60 dan batas atasnya di sini tidak terbatas. Kipas angin besar tidak memproduksi, reduce-nya 145. Untuk harga jualnya 30, batas bawahnya tidak terbatas, tapi negatif ya teman-teman. Untuk batas atasnya sendiri 175. Untuk pemasangan kawat listrik, nah di sini strike atau surplus mengalami surplus 40, kemudian original value-nya ini total jam yang digunakan 220,
Kemudian batas bawahnya 180, batas atasnya ini tidak terbatas ya teman-teman. Pengeboran dual value ini 175, original value ini waktu yang dibutuhkan selama 120 menit, 120 jam. Kemudian batas bawahnya kosong, 0, batas atasnya 146,67. Selanjutnya kita ke solution list-nya. Di sini untuk solution list-nya. Tadi sudah dijelaskan pada linear programming. Jika perusahaan Electrocom Corporation ingin mendapatkan keuntungan yang optimal, maka harus ini memproduksi 60 AC. 60 AC saja itu akan mendapatkan keuntungan 21.000. Kemudian di sini iteration. Nah, di sini untuk iteration-nya. Untuk iteration-nya tadi untuk harga AC di sini seharga jualnya 350. Untuk memperoleh keuntungan optimal, maka perusahaan itu harus memproduksi atau kuantitas AC itu 60, keuntungannya 21.000. Selanjutnya kita ke output-nya dual di sini. Dual. Nah, untuk pemasangan kawat listrik pada AC ini membutuhkan waktu selama 3 jam, untuk kipas 2 jam. Maka total waktu pada pemasangan kawat listrik ini sebesar 220 jam. Untuk pengoboran sendiri pada AC ini waktunya 2 jam, kipas angin besar 1 jam. Maka total waktu yang digunakan untuk pengeboran adalah 120 jam. Untuk kedua ini, AC tadi menggunakan waktu 3 jam pada pemasangan kawat listrik dan 2 jam pada pengeboran, maka ini harga jual AC 350. Untuk kipas angin besar tadi 2 jam untuk pemasangan kawat listrik, 1 jam untuk pengeboran. Nih, harga jualnya adalah 30. Selanjutnya menunjukkan grafik. Nah, ini adalah grafik untuk batas di sini constraints-nya tidak boleh melebihi ya teman-teman. Nah, di sini. Tadi sudah dijelaskan di sini jika perusahaan itu ingin memperoleh keuntungan optimum, maka ini yang diproduksi adalah AC sebanyak 60. Nah, di sini untuk kenapa kipas angin besar. Nah, jika perusahaan ini memproduksi hanya kipas angin besar sebanyak 110, maka akan mendapat keuntungan sebesar ini 3.300. 3.300 saja. Iya. Ini adalah penyelesaian soal nomor 8. Kita save terlebih dahulu. Lanjut kita ke penyelesaian soal yang nomor 9. Teman-teman, kita baca terlebih dahulu untuk soalnya supaya nanti bisa paham. Sebuah pabrik Munich membuat 2 macam sepatu dengan merek X1 dari karet dan X2 dari kulit. Untuk membuat sepatu tersebut, perusahaan memiliki 3 mesin, yaitu mesin 1 membuat sol karet, mesin 2 membuat sol kulit, dan mesin 3 untuk assembling. Sepatu X1 dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, dikerjakan di mesin 2, dan tidak dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sepatu X2 tidak dikerjakan di mesin 1 dan dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam dan di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum untuk mesin 1 9 jam, untuk mesin 2 17 jam, mesin 3 40 jam. Tiap lusin sepatu X1 menghasilkan laba 65.000 dan sepatu X2 menghasilkan laba 75.000. Untuk pertanyaannya, berapa sepatu X1 dan X2 diproduksi dan berapa labanya? Di sini kita mencari laba.
Kita langsung saja kita menggunakan modul sama ya teman-teman, linear programming. Di sini untuk title-nya kita masukkan adalah MUNI. Number of constraints-nya sendiri ada 3. Kemudian untuk variabelnya ada 2. Di sini kita tulis mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Ini X1 dan ini X2 tadi sudah. Kemudian maximize untuk merek X1 adalah 65.000. Untuk X2 75.000. Dan untuk mesin di sini untuk X1 2, mesin 1 ini tidak dikerjakan di mesin 2 tadi, kemudian selama 6. Untuk X2 di sini tidak dikerjakan di mesin 1, dikerjakan di mesin 2 3 jam, dan di mesin 3 selama 5 jam. Untuk RHS-nya sendiri, total mesin 1 9, mesin 2 adalah 17 jam, dan mesin 3 40 jam. Nah, di sini sudah kita klik solve. Nah, di sini ada 6 output. Yang pertama linear programming result. Di sini adalah berapa sepatu X1 dan X2 diproduksi dan berapa labanya. Nah, perusahaan Munich ini X1 memproduksi sepatu merek X1 sebanyak 1,94, X2 sebanyak 5,64 dengan laba keuntungan sebesar 551.388,9 tadi. Selanjutnya ke range. Nah, ini untuk range-nya. Untuk ranging-nya sendiri, X1 value-nya 1,94, ini diproduksi 1,94. Untuk harganya sebesar 65.000, original value-nya laba, batas bawahnya 0, batas atasnya 90.000. Untuk X2, merek X2 di sini value-nya 5,67, original value 75.000. Kemudian batas bawahnya 54.166,67, batas atasnya tidak terbatas. Ini untuk surplusnya mesin X1 5,11, ini original value-nya 9, batas bawahnya 3,89, batas atasnya tidak terbatas. Nah, untuk mesin 2, dual value-nya 6.944,44, original value 17, batas bawah 7,8, batas atas 24. Untuk mesin 3 sebanyak 10.833,33, original value-nya 40, batas bawahnya 28,33, dan batas atasnya 55,33. Selanjutnya ke solution is-nya. Di sini solution list-nya. Solution list jika perusahaan Munich ini berapa yang diproduksi. Nah, untuk sepatu merek X1 di sini memproduksi sebanyak 1,94, merek X2 sebanyak 5,67. Maka akan mendapat
keuntungan atau laba sebesar 551.388,9. Selanjutnya ke output dual. Nah, ini output dualnya. Mesin 1 untuk pembuatan sepatu merek X1 selama 2 jam, tidak untuk X2 ini 0 jam, maka totalnya sebesar untuk mesin 1 9 jam. Untuk mesin 2 di sini hanya digunakan untuk pembuatan sepatu merek X2 selama 3 jam, maka totalnya sebanyak 17 jam. Untuk mesin 3 ini di X1 sebesar 6 jam, X2 5 jam, untuk total keseluruhannya di mesin 3 40 jam. Untuk di sini minimalisnya. Nah, untuk X1 ini dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, tidak dikerjakan di mesin 2, dan di mesin 3 dikerjakan selama 6 jam, maka akan menghasilkan laba 65.000. Untuk X2 sendiri adalah tidak dikerjakan di mesin 1, dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, dan mesin 3 selama 5 jam, maka di sini labanya 75.000. Nah, untuk grafiknya, di sini adalah grafiknya. Nah, garis lurus ini adalah isu profit line. Isu profit lines di sini. Di sini jika perusahaan Munich ini tidak memproduksi X1, tidak memproduksi X2, maka di sini 0. Jika memproduksi sepatu X1 4,5, di sini keuntungannya sebesar 292.500. Jika hanya memproduksi sepatu X2 sebanyak 5,666, kemudian ini keuntungannya 425.000. Nah, di sini jika memproduksi sepatu X1 sebanyak 4,5, X2 2,6, keuntungannya 487.500. Nah, di sini yang jika memproduksi sebanyak 1,94, kemudian sepatu X2 5,66, maka mendapat keuntungan 551, nah di sini. Ini adalah untuk gambaran grafiknya. Ini adalah penyelesaian soal nomor 9. Kita save terlebih dahulu. Nah, untuk soal nomor 10, sebuah perusahaan sepeda motor akan mengirimkan beberapa tipe sepeda motor ke beberapa kota dengan biaya sebagai berikut. Nah, ini adalah biaya. Tentukan alokasi pengiriman biaya yang paling rendah. Nah, ini adalah menggunakan modul transportation. Kita cari transportation di sini ya, teman-teman. Transportation, kita title-nya adalah nama perusahaan. Ini untuk number of source-nya sendiri ada 3, dan di sini ada 4. Biaya paling rendah ini adalah minimize. Langsung saja kita masukkan di sini adalah Solo. Kemudian Semarang, Surabaya, Jogja,
Dan di sini ini adalah bebek. Kemudian Scoopy, Matic. Nah, untuk Solo 17, 25, 20, di sini 200, 15, 25, 23, 10, 23, 15, 500. Kemudian Jogja 17, 23, 25, dan ini 300. 400, di sini 400, 500, 600. Nah, selanjutnya kita klik solve. Nah, di sini ada 6 output di sini untuk Solo, Semarang. Untuk solution value-nya di sini adalah 27.400. Nah, di sini untuk Semarang 400, untuk Scoopy Solo 100, Semarang 100, dan diproduksi ini sebanyak 300 di Jogja. Untuk Matic di Solo diproduksi sebanyak 100 dan Surabaya 500. Kemudian ke marginal cost-nya. Nah, marginal cost-nya sendiri di sini untuk bebek di Kota Solo 2, Surabaya 10, Jogja 4, Scoopy di Kota Surabaya 3, Matic 3 di Kota Semarang, dan Jogja sebanyak 7. Nih, final solution-nya di sini untuk bebek Kota Solo 17, Semarang 15, Surabaya 20, dan Jogja 17. Nah, di sini untuk Scoopy sendiri ini di Kota Surabaya biayanya paling rendah sebanyak 23. Untuk Matic di sini adalah Semarang sebanyak 23 dan Jogja 25. Nah, ini untuk iteration-nya sendiri, alokasi pengirimannya di sini untuk bebek 2 di Kota Solo, Semarang 400, di sini Surabaya 10, Jogja 4, Scoopy Solo 100, Semarang 100, Surabaya 3, Jogja 300, Matic Solo 100, Semarang 3, Surabaya 500, dan Jogja 7. Selanjutnya kita ke statement with cost-nya. Nah, statement with cost-nya sendiri di sini untuk bebek di Kota Semarang 400 per $6.000. Untuk Scoopy di sini ada 2 di Solo dan Semarang. Untuk Solo sendiri 100 per $2.500. Sama di kota, oh ternyata ada di Jogja juga teman-teman. Ini 300 per $6.900. Untuk Matic sendiri ada 2 di sini, di Solo dan Surabaya. Matic di Solo 100 per $2.000 dan Surabaya 500 per $7.500. Nah, ini untuk shipping list-nya sendiri. Shipping list-nya sendiri di sini untuk bebek ke kota dari Semarang ke kota Solo di sini shipment-nya 400, untuk cost per unitnya 15, shipment cost-nya 6.000. Scoopy dari Scoopy ke Solo di sini 100, shipment-nya cost per unitnya 25, shipment cost-nya 2.500. Scoopy ke Semarang di sini 100, dia 100 untuk shipment-nya, cost per unitnya 25, shipment cost-nya 2.500. Scoopy
Jogja, dari ke Jogja di sini. Segmennya 300, unit cost per unitnya 523, dan segmen costnya 6.900. Nah, Matic Solo di sini segmennya 100, cost per unitnya 20, segmen costnya 2.000. Dan Matic di sini ke Surabaya untuk segmen costnya 500 dan cost per unitnya 15 dan segmen costnya 7.500. Nah, ini adalah penyelesaian soal nomor 10. Kita save terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini adalah penyelesaian dari soal nomor 7, 8, 9, dan 10. Semoga video pembahasan soal ini dapat berguna bagi teman-teman, dapat membantu dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.